Shalom, salam jumpa kembali di dalam kasih Kristus. Terpujilah Tuhan yang tetap memeliharakan dan memberikan kesehatan, kekuatan bagi kita, dan terutama hati yang rindu dahaga akan Dia. Hari dan pagi ini aku mau bernyanyi untuk Tuhan, dan setelah itu nanti aku akan sampaikan sedikit firman Tuhan untuk kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Syukur padamu, Bapa, Bapa. Ku sembah sujud kepadamu, sungguh besar dan kudus namamu, Bapa. Ku selalu puji namamu, besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku, Bapa. Ku mengasihimu, sungguh besar dan kudus namamu, Bapa. Ku selalu puji namamu, besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku, Bapa. Ku mengasihimu, Bapa, Bapa. Ku naikkan syukur padamu, Bapa, Bapa. Ku sembah sujud kepadamu, sungguh besar dan kudus namamu, Bapa. Ku selalu puji namamu, besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku, Bapa. Ku mengasihimu, sungguh besar dan kudus namamu, Bapa. Ku selalu puji namamu, besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku, Bapa. Ku mengasihimu, Bapa. Ku mengasihimu, Yesus. Ku mengasihimu. Haleluya, puji Tuhan. Kita panggil Allah itu Bapa. Kenapa kita panggil Allah itu Bapa? Apakah semua orang bisa panggil Allah itu Bapa? Tidak semua orang boleh memanggil Allah itu Bapa. Hanya orang yang memiliki roh Allah, dialah yang patut memanggil Allah itu Bapa. Roh Allah yang ada di dalam diri kita, itu yang bersaksi bahwa kita adalah anak Allah. Roh Allah bersatu dengan roh kita dan berseru kepadanya, ya Aba, ya Bapa. Bayangkan saudaraku, roh Allah bersaksi dengan roh kita. Ini adalah firman Tuhan di dalam Roma 8. Saya akan bacakan buat kita.
ayat 14 mulai. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Abba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Roh Allah bersatu dengan roh kita, tinggal di dalam diri kita. Dengan itu kita berseru kepadanya, ya Abba, ya Bapa. Dan roh itu bersaksi dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Tidak sembarang kita memanggil Allah itu Bapa. Ada dasar bagi kita untuk panggil Allah itu Bapa. Karena kita memiliki roh Allah. Ini yang sangat luar biasa, yang tidak dimiliki sembarang orang. Hanya orang yang menerima Yesus di dalam hidupnya sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya pribadi, yang memiliki roh Allah. Kita buka hati, kita undang Yesus masuk dalam hati kita, tinggal dalam hati kita. Maka dia menjadi pemimpin penguasa sepenuhnya atas hidup kita. Bukan kita lagi, bukan pengalaman lagi. Pengalaman itu perlu. Tetapi bukan itu lagi yang menjadi andalan kita. Tetapi Kristus yang ada di dalam hidup kita, di dalam hati kita. Dialah yang menjadi pengendali penuh di dalam hidup kita. Kalau selama ini kita berjalan menurut nalar kita, pikiran dan perasaan kita, sekarang kita harus berubah. Pikiran kita harus takluk ke dalam hati kita. Kalau selama ini yang kita pakai, melakukan segala sesuatu, pikiran kita yang menjadi andalan kita. Tetapi Kristus ada di hati kita, ada di dalam hidup kita. Ini harus takluk ke sini. Ini harus dengar-dengaran ke sini. Dengarkan Tuhan yang menjadi pemimpin atas hidupmu sepenuhnya. Demikian firman Tuhan yang begitu singkat. Berbahagia orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya di dalam hidupnya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Saya Pendeta Rustam Gultom menyampaikan pujian dan firman Tuhan pagi ini bagi kita. Amin.